Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Fikih Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Al-Imam Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Dan kita sampai pada bab sholat setelah kita fahami bersama pada pertemuan yang lalu hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat pertama, jika tidak berpemahaman bahwa sholat 5 waktu itu wajib, maka di hadapan Allah dia kafir. Kalau asalnya Islam, Islamnya batal. Kalau tidak berpemahaman sholat 5 waktu itu wajib. Adapun apabila berpemahaman sholat 5 waktu itu wajib dan tidak melakukan sholat, tidak ada alasan secara syar'i, tidak lupa, nggak terpaksa, terus waktunya sholat, tidak sholat karena malas atau karena sebab lain, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir di hadapan Allah dan ada yang mengatakan tidak sampai kafir, tapi itu dosa meninggalkan kewajiban. Adapun dalilnya bukan hampir semua dalil hukum meninggal kafir dalam ayat, dalam hadis itu ada 2, kufrun asghar dan kufrun akbar, seperti syirkun asghar, syirkun akbar. Kufrun akbar itu yang membatalkan Islam, kufrun asghar itu tidak sampai membatalkan Islam. Lah, digandeng dengan di samping pemahaman kafir di sini diartikan kufrun asghar, digandeng dengan pemahaman keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, dia masih bertauhid, tidak bertuhankan selain Allah, tidak menyembah selain Allah. Nah, maka terjerumus dalam dosa-dosa yang disebut dengan kufur atau kafir itu difahami kufurun asghar, sehingga imannya tidak sampai batal. Khilaf dari dulu sampai sekarang jalan terus ulama ahlus sunnah yang mengajak di dalam beragama kembali kepada Quran dan Sunnah sampai sekarang. Misal kebanyakan ulama-ulama Saudi mengatakan bahwa kafir imannya batal yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian kebanyakan ulama-ulama Jordan, nah, kufrun asghar, tidak sampai batal. Yang penting masih bertauhid dan tidak mengingkari bahwa sholat 5 waktu itu wajib.
gitu. Nah itu yang sudah kita pahami. Kemudian ada faedah ulama juga yang memberikan faedah, ma'asyiral muslimin, itu seandainya orang ini meninggalkan sholat terus nanti di hadapan Allah, pemahaman pada manusia itu ada dua, ini kufrun imannya batal atau kufrun asghar. Kufrun asghar sendiri dosanya lebih besar daripada dosa besar yang bukan syirik, yang bukan kafir. Lah apakah gitu, kalau sudah tahu seperti itu, layak umat Islam itu meninggalkan sholat 5 waktu? Sesungguhnya Anda di hadapan Allah di akhirat, di neraka selama-lamanya, atau meskipun tidak selama-lamanya, sesungguhnya itu dosa yang paling besar, meskipun tidak sampai membatalkan iman. Apalagi kalau ternyata nanti yang di hadapan Allah itu betul-betul membatalkan iman. Nah karena itu jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang sudah kita baca. Kemudian berikutnya, alaman tajib. Siapa yang wajib? Siapa yang wajib melakukan sholat 5 waktu itu? Tajibu ala kulli muslimin balighin aqil. Yang wajib melakukan sholat 5 waktu adalah yang beragama Islam, yang sudah baligh, yang berakal sehat. Ini belum dilanjutkan tapi langsung disusul dengan hadis. Kalau wanita ditambah 2 hal, suci dari haid dan suci dari nifas. Apabila salah satu dari 5 ini tidak ada, ya, atau bukan gitu kalimatnya ya, apabila orang itu punya salah satu dari sifat 5 ini, maka tidak wajib baginya sholat. Dan tidak sekedar pembahasannya tidak wajib gitu saja, tapi orang tertentu justru tidak boleh sholat baginya. Nah jadi itu. Jadi yang wajib sholat adalah yang terpenuhi 5 hal, 3 untuk laki dan perempuan, yang 2 hal tambahan bagi perempuan. Beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat. Kalau perempuan ditambah 2, suci dari haid, suci dari nifas. Berarti kalau orang kafir tidak sholat, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa itu ya memang dia kafir, dan bahkan akhirnya nanti di neraka selama-lamanya. Seandainya dia sholat pun tidak sah. Nah adapun yang masih kecil ya, itu tidak wajib, karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'atil aqlamu an thalath. Pena diangkat, pena catatan amal diangkat dari 3 golongan. Nah itu, yang 2 masuk di sini. Yang 2 masuk di sini, yaitu anak kecil sampai baligh, orang yang gila sampai sadar. Nah karena itu apabila masih kecil belum wajib sholat, sholat tidak dapat pahala. Tapi anak itu apabila sudah umur 7 diperintah, orang tua harus memerintahkan anaknya sholat untuk melatih, untuk mendidik, dan untuk supaya terbiasa. Kenapa? Karena jalan beragama itu dibutuhkan kebiasaan. Gitu. Nah kalau dia belum terbiasa, maka akhirnya nanti itu, kalau pada kondisi tertentu itu akan terasa berat. Tapi kalau sudah biasa, setiap pagi bangun sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, nanti balik akhirnya oh ini kewajiban, dan dia sudah itu irama kehidupannya seperti itu. Kalau irama kehidupannya bangun itu jam 6, jam 7 bangun umur 7 bangun jam 6, sampai umur 10 bangun jam 6, umur balik jam 6, terus begitu balik umur 13 dibangunkan sebelum subuh. Tidak gampang. Kenapa? Karena irama hidupnya sudah kayak gitu. Nah itu. Nah karena itu orang tua diperintah untuk memerintahkan anaknya
sholat sejak umur 7 supaya terbiasa, dan orang tuanya yang akan mendapatkan pahala gitu. Dan kalau orang tuanya itu tidak memerintahkan, maka orang tua itu tidak menjalankan amanah, meskipun itu pembahasannya bab lain bukan bab ini ya. Tidak menjalankan amanah, sehingga nanti kalau anaknya itu tidak sholat, kalau betul di hadapan Allah orang tuanya tidak menjalankan amanah, maka tidak sholatnya anak, orang tua juga ikut dapat dosa. Dapat dosa dari mana? Bukan kewajiban orang tua tidak menjalankan amanah mendidik anak yang wajib di waktu anak itu di bawah kekuasaannya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, itu perintah, itu jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau tidak menjalankan perintah, nah itu adalah durhaka. An Ali radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalath. Dari Ali radhiyallahu an, Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena catatan amal diangkat pada 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, tapi kewajibannya tidak gugur, nanti ada penjelasannya. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia balik. Nah, ini tidak wajib. Seandainya dia melakukan tidak dicatat, tidak melakukan juga tidak dicatat. Wa anil majnuni hatta yafiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar, atau hatta yaqil, sampai ia berakal sehat, maksudnya ya sadar dari gilanya. Wa yajibu ala wali sabi ayyamurahu biha, dan walinya anak kecil wajib memerintahkan anaknya untuk ikut sholat. Wa in kanat ghairu wajibatin alaihi, meskipun hukumnya belum wajib, liyata'awwadal muhafadzata 'alaiha, supaya terbiasa menjaga sholat dalam kehidupannya. An Amr bin Syu'aib an nabihi an jaddi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya, kakeknya adalah sahabat Nabi, dia yaitu kakeknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat tatkala umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah anak-anak itu kalau tidak sholat jika umurnya sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan apabila sudah 10 tahun maka harus dipisah tempat tidurnya dari saudara-saudarinya. Nah itu, dan dikaitkan dengan hadis ini, sejak umur 7 tahun hendaknya dipisah. Tapi kalau sudah 10 tahun harus kalau sudah 10 tahun harus melakukan sholat, kalau tidak dicampur. Kalau sudah 10 tahun harus dipisah. Nah, tapi kalau masalahnya perintah sholat atau memisah ranjang, itu dimulai umur 7 tahun. Nah itu kaitannya. Nah, bab berikutnya, waktu-waktu sholat. Waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang mengajarkan waktunya mulainya kapan, berakhirnya kapan, itu adalah Jibril alaihissalam yang langsung turun untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj. Nah, dan di hari pertama dalam 5 waktu Jibril memerintahkan untuk sholat subuh di awal waktu. Kemudian sholat zuhur datang lagi di awal waktu ya. Kemudian sholat asar datang lagi di awal waktu. Kemudian sholat maghrib datang lagi di awal waktu. Kemudian sholat isya datang lagi di awal waktu. Kemudian di hari kedua Jibril datang lambat.
untuk memerintahkan Rasulullah sholat subuh di akhir waktu. Kemudian jadi matahari sudah mau terbit, keadaan sudah terang tapi belum terbit, Jibril baru datang alaihissalam memerintahkan Rasulullah untuk sholat subuh. Kemudian matahari menjelang, bayangannya sama dengan tiang yang ditegakkan, dan nanti ada penjelasan zilalul fai itu tidak dihitung, bayangan matahari ketika pas di tengah itu tidak dihitung, ya, yang dalam masalah fikih disebut dengan zilalul fai. Kemudian menjelang maghrib, menjelang matahari tenggelam, Jibril datang memerintahkan agar Rasulullah sholat asar. Kemudian agak tertunda sedikit tapi tidak ada perubahan, yaitu di atas mega merah, di atas mega merah masih ada, Jibril datang tapi lebih lambat dari sebelumnya. Nah, ulama memberikan penjelasan waktu maghrib awal sama akhir itu tidak ada beda, yaitu matahari tenggelam, mega di atas gitu. Tapi tetap datangnya Jibril agak terlambat, maksudnya agak lambat di hari kedua. Kemudian Isya di tengah malam Jibril datang, setelah itu menyampaikan innaha lawaktuha, sesungguhnya antara yang hari pertama dan hari kedua itulah waktu sholat. Jadi berarti waktu sholat subuh awalnya adalah pas fajar terbit sampai matahari mau terbit. Kenapa? Karena di hari pertama fajar terbit datang memerintahkan sholat subuh, hari kedua terang tapi matahari belum terbit, memerintahkan untuk sholat subuh. Nah, fajar terbit sampai matahari mau terbit itulah waktu sholat subuh. Begitu juga zuhur, antara hari pertama kedatangannya dan kedua itu adalah waktu zuhur. Kemudian setelah matahari lebih panjang sedikit dari tiang, setelah bayangan tiang lebih panjang sedikit dibandingkan dengan tiangnya, sampai matahari mau tenggelam, itu adalah waktu asar. Waktu maghrib setelah matahari tenggelam, mega merah, dan sampai mega merah sebelum habis. Tidak ada bedanya bahwa matahari sudah tenggelam dan di atas itu merah. Kemudian isya setelah mega merah habis sampai tengah malam, dan nanti yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah akhir dari sholat isya. Itu pertengahan itu seperti apa, dan bagaimana kalau sepertiga malam, dan bagaimana kalau mepet subuh. Nah, qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, qala Muhammad yakni Ibnu Ismail Bukhari, Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari maksudnya, mengatakan asahhu syai'in fil mawaqiti hadits Jabir. Yang paling sahih dari hadis tentang waktu sholat adalah hadisnya Jabir ibnu Abdullah, yaitu zuhur waktuhu min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulla syai'in mithlahu. Waktu zuhur adalah apabila matahari itu condong sampai bayangan tiang itu sepanjang dengan tiangnya. Al-asru waktuhu min sayruratil dhilli mithlahu ila ghurubis syamsi. Adapun waktu asar adalah apabila sudah melewati bayangan itu setinggi tiangnya sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Asli dari kata sampai matahari tenggelam, meskipun sudah mau tenggelam, yang penting belum habis, itu adalah tenggelam. Tapi karena ada hadis khusus pas matahari tenggelam itu tidak boleh sholat, maka yang dimaksud dengan matahari tenggelam di sini berarti menjelang tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Dan kalau kita lihat di pesisir atau di gunung, baik terbit maupun tenggelam itu dilihat oleh manusia sedikit. Oh, jadi sudah mulai tenggelam seperempat, sepertiga, setengah, tinggal sisa sepertiga, tinggal sisa seperempat.
terus akhirnya betul-betul. Itu makan waktu, itulah yang dilarang sholat. Begitu juga waktu terbit. Ya. Al-maghrib waktuhu min ghurubi syamsi ila ayyaghiba syafaq. Maghrib adalah setelah tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega. Liqaulihi sallallahu waktu sholatil maghribi malam yaghibi syafaq. Waktunya sholat maghrib adalah apabila syafaq belum hilang, apabila mega merah belum hilang. Oh, masih ada, berarti masih waktu maghrib. Wal isya'u waktuha min ghiyabis syafaq, dan isya waktunya adalah apabila mega merah sudah hilang ila nisfil lail, sampai tengah malam. Liqaulihi sallallahu waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat, ila nisfil lailil awsat, waktu sholat isya adalah sampai tengah malam. Dan ini adalah hadis yang paling sahih kata Imam Bukhari. Imam Bukhari imam ahli hadis. Hadis yang paling tinggi adalah hadisnya Imam Bukhari ya, secara global atau secara umum. Dan waktu subuh waktuhu min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, waktu subuh adalah setelah terbit fajar masuk sampai terbit matahari habis. Liqauli salam waktu sholatil fajri min tulu'il fajri malam tatlu'is syams, waktu sholat subuh adalah setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nah, ada faedah yang tidak ditulis di sini, yaitu zilalul fai di dalam kitab-kitab ulama, kitab fikih yang panjang gitu. Meskipun di zaman sekarang sudah hampir tidak dipakai seluruh dunia, tapi apabila kita di perjalanan dan perjalanan itu jauh dari perkampungan, nah maka kadang-kadang juga dibutuhkan. Nah, apa itu yang disebut dengan zilalul fai? Ya, bayangan tatkala matahari itu di tengah, itu tidak dihitung. Nah, itu bagaimana maksudnya? Kan tadi waktu zuhur itu habis apabila bayangan itu sepanjang tiangnya, kan gitu ya. Kadang-kadang waktu zuhur masuk, bayangan itu sudah setengah. 1 jam kemudian bayangan itu sudah sama. Nah, iya. Nah, kapan waktu kayak begitu? Zuhur masuk, bayangan tiang itu sudah setengah, kurang sedikit, lebih sedikit dari setengah. Kapan waktu kayak gitu? Apabila matahari tidak apa? Apabila matahari tidak di tengah. Kan kadang-kadang terasa matahari itu agak di selatan atau agak di utara, kan itu ya. Nah, tatkala terbit dari timur terus ke barat, nah kemudian mulai condong ke barat dari lurus ke atas, mulai condong ke barat, baru masuk waktu zuhur, bayangan itu sudah setengah tiang tapi miring. Nah, miring atau bayangan di waktu mulai condong itu disebut dengan zilalul fai, itu tidak dihitung. Sehingga kalau misalnya tiangnya 1 meter, apabila dilihat 1 menit itu aja ada bedanya ya. Dilihat tidak, loh, bayangannya memendek, berarti zuhur belum masuk. Bayangannya menjadi tiang ditegakkan, terus ada bayangannya, tapi ditunggu sebentar, loh ternyata bayangannya gerak memendek, berarti matahari itu masih dalam rangka dari timur ke barat, berarti belum masuk. Nanti kalau miring terus arah juga nggak jelas, ini utara mana barat mana persisnya ya. Nah, kalau matahari itu, kalau bayangan tiang dari sinar matahari itu mulai memanjang, berarti sudah condong ke barat.
loh ini bergerak memanjang. Nah, tatkala mulai bergerak memanjang itu ada berapa panjang dibandingkan dengan tiangnya. Kalau seandainya dirobohkan, oh ini setengah, maka setengah itu tidak dihitung. Setengah itu tidak dihitung. Terus dari situ kalau mulainya setengah, waktu zuhur itu berarti nanti habisnya 1,5. Nah itu kenapa setengahnya dihitung? Karena baru masuk bayangan sudah ada setengah. Kenapa? Karena mataharinya miring. Dan di daerah tertentu matahari miring itu terbitnya di selatan, tenggelamnya miringnya di utara, atau sebaliknya, terbitnya di utara, tenggelamnya di agak ke selatan dari garis lurus timur ke barat. Nah jadi ya gitu. Nah intinya ketika miring dan kadang-kadang agak ke selatan, tenggelamnya juga di selatan, agak di utara, tenggelamnya di utara. Khususnya Indonesia ini kalau nanti terbit itu matahari agak ke selatan sampai tenggelam, nanti yang lebih banyak itu adalah tetap masih di selatan. Nah dan itu ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Jawa itu paham dari dulu, karena memang bukunya ulama-ulama Arab yang membawa Islam menyebar ke sampai di Eropa, sampai di Afrika dan ke timur itu. Tidak tahu di zaman sahabat itu sampai Indonesia atau belum. Ada yang mengatakan di zaman sahabat itu sampai, ada yang mengatakan tidak, sampai di Indonesia itu sudah habis zaman sahabat. Tapi tahunnya ada yang mengatakan tahun 80 Hijriah sudah masuk Indonesia. Ada yang mengatakan kalau 80 Hijriah gitu ya, Allahu a'lam. Intinya bahwa ada berita gitu, tapi setahu saya belum ada penelitian secara pasti masuk ke Indonesia itu tahunnya berapa ya. Nah terus bapak-bapak kalau tahu di desa masjid, ada masjid jami atau ada masjid besar, biasanya ada tembok, tengah-tengahnya ada besinya. Pernah tahu ada gitu tak? Ya. Nah, terus di situ ada ya, ada lingkaran dan ada garis. Jadi tembok, terus besinya di tengah, ada yang besinya 20 cm, ada yang lebih tinggi sedikit dari 20 cm gitu ya. Terus ada lingkaran paling dekat, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, lingkaran kelima, dan seterusnya. Nah itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti pas cahaya ini memanjang di waktu zuhur, berarti itu mulainya masuk waktu zuhur, ada di lingkaran keberapa? Gitu. Kalau seandainya di masjid itu, oh tiang ini tingginya kalau dirobohkan sampai di lingkaran kelima, berarti setiap lingkarannya 20% ya, dari tingginya tiang. Jadi lingkaran pertama 20%-nya tiang, lingkaran kedua 40, lingkaran ketiga 60, lingkaran keempat 80, lingkaran kelima kalau dirobohkan gini panjang gitu. Seandainya kayak busur ya, yang di itu akan melingkar itu. Nah, kalau nanti seperti itu terus, loh ini baru mulai zuhur sudah di lingkaran ketiga, berarti nanti waktu asar itu habis 5 ditambah 3. Nah, yang 3 tidak dihitung. Kenapa? Baru zuhur sudah ada bayangan di lingkaran ketiga. Itu pelajaran yang kalau kita dengarkan itu subhanallah, tapi sesungguhnya ada yang lebih daripada itu. Apa? Bahwa ulama dulu sudah paham dengan pelajaran itu dari ulama Arab, zilalul fai itu tidak dihitung. Karena itu hadis itu dimanapun tetap berlaku. Waktu zuhur adalah mulai matahari condong sampai tingginya tiang sepanjang bayangan. Nah, lah sekarang baru zuhur sudah dihitung. Nah, nanti setengah jam lah sudah tingginya sama. Nah, yang bayangan pas waktu zuhur masuk tadi tidak
tidak dihitung. Nah itu. Nah, meskipun ada masalah baru yang kemudian ulama memfatwakan, apa masalah baru itu? Yang tinggal di daerah yang mataharinya sangat lama atau mataharinya sangat pendek. Ada negara yang kalau waktu siang panjang itu 19 jam. Ada Ramadan kemarin atau sebelumnya gitu ya, itu setelah internet masuk di mana-mana gitu ya, ada yang menginfokan saya berada di negeri ini, di sini sekarang musim kayak begini, siangnya panjang selama 19 jam. Nah, jadi kayak gitu. Lah kayak gitu mana? Kalau gitu bagaimana? Nah, kebanyakan fatwa masih tetap kalau kayak gitu maghrib subuh adalah pas fajar, dan ketika matahari terbit itu habis waktu subuh, pas tenggelamnya adalah maghrib. Nah itu kemudian isya ijtihad, zuhur asar pakai bayangan memanjang atau memendek tadi itu. Kalau memanjang berarti sudah masuk zuhur, kalau masih memendek berarti belum masuk. Asarnya ijtihad. Nah itu. Nah, kemudian ada ayat Allah SWT setelah berkaitan dengan masalah waktu. Allah berfirman, hafidhu 'alas sholawati, jagalah salat-salat semuanya. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sungguh salat itu wajib bagi orang yang beriman, waktunya telah ditentukan. Allah yang menentukan bahwa waktu zuhur ini, waktu asar ini, maghrib, isya, subuh ini. Nah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sungguh salat itu kewajiban atas orang yang beriman, waktunya telah ditentukan. Nah, karena itu nanti ada pembahasan orang yang meninggalkan sholat sampai waktunya habis, ada qadha apa enggak, itu nanti ada pembahasan. Itu yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang sengaja tidak sholat pada waktunya. Dan nanti pembahasannya cukup panjang gitu. Kenapa? Orang yang sholat sebelum waktunya masuk itu tidak sah. Karena itu kenapa? Karena waktunya belum masuk, dia tidak sholat pada waktunya. Sedangkan Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Begitu juga orang yang dengan sengaja sholat setelah waktunya habis, sesungguhnya dia dengan sengaja sholat tidak pada waktunya. Nah itu, karena itu kalau waktu tunda gitu, ditunda karena makan atau karena kerja, karena urusan dunia, terus sholat itu waktunya habis lalu sholat. Nah itu pendapat yang satu tidak sah sholatnya, termasuk masuk dalam golongan orang yang meninggalkan sholat itu. Nah setelah diperintah menjaga sholat pada waktunya, Allah SWT berfirman, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, jagalah semua sholat, utamanya sholat yang tengah. Waqumu lillahi qanitin, tegakkanlah semata-mata taat karena Allah. Jadi sholat itu bukan karena siapa-siapa, tapi lakukanlah semata-mata karena Allah. Karena sebagai hamba yang beriman kepada Allah, hamba wajib melakukan sholat. Ini kewajiban hamba, ini hak Allah. Berikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sholat wusta itu? Yang sahih dari pembahasan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa? Karena ada hadis sahih dari Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul wusta sholatul asri, sholat wusta adalah sholat asar. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu yaumal ahzab, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Ahzab, syaghaluna anis sholatil wusta sholatil ashri,
mereka orang-orang kafir itu menyibukkan kita sehingga kita luput sholat wusta, sholat yang paling dipesan oleh Allah untuk dijaga, yaitu sholat asar. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum naro. Semoga rumah-rumah mereka dan kuburan mereka nanti dipenuhi oleh neraka, oleh api. Nah, yang diambil pelajaran berarti teks hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, sholat wusta adalah sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Setelah zaman berkembang, ternyata orang Islam yang punya perhatian, orang Islam yang masih punya perhatian terhadap sholat, ternyata sholat yang paling berat itu adalah sholat asar. Diperhatikan ya. Jadi Allah berfirman, hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat, utamanya sholat asar. Lalu Rasulullah menjelaskan sholat wusta, utamanya sholat tengah. Lalu Rasulullah menjelaskan sholat tengah yang diperintah oleh Allah lebih waspada lagi dalam menjaganya adalah sholat asar. Lalu dengan perkembangan, kenapa kok itu? Ternyata ada hikmahnya, bahwa orang Islam yang masih punya perhatian dengan sholat, ternyata sholat yang paling berat itu adalah sholat asar. Nah, ada hadis bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat apa? Sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh. Ada sholat subuh saja, ada sholat isya dan sholat subuh. Gitu ya. Nah, itu orang munafik. Yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya di zaman itu. Kenapa? Karena tidak ada lampu gelap, dan orang munafik itu disifati oleh Allah yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat itu malas. Yuraunan nas, udah gitu kepengin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat Allah kecuali sangat sedikit. Itu orang munafik. Yang dibahas bukan orang munafik. Gitu. Yang dibahas adalah orang yang beriman. Lah, sekarang bagaimana sholat asar itu sholat yang paling berat? Coba dalam kehidupan kita ya. Kalau orang itu perhatian dengan kalau orang itu Islam dan perhatian dengan sholat, meskipun imannya lemah, ini tidak bahas orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Orang berlomba-lomba dalam kebaikan luar biasa gitu ya. Nah, ini orang Islam yang masih punya perhatian dengan sholat. Subuh itu sudah tidur lama secara umum, sudah waktunya bangun. Akhirnya bangun, setelah itu sholat subuh, bahkan jamaah. Sekarang orang kampung, dari saya kecil, orang kampung aja banyak yang jamaah subuh gitu. Padahal gitu, baca Fatihah nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti artinya maksudnya kebanyakan, tapi masya Allah di kampung sholat subuh kayak gitu. Nah dulu, alhamdulillah sampai sekarang masih banyak gitu ya, di kampung, di desa orang tua gitu ya. Subuh, zuhur waktunya istirahat kerja. Waktunya istirahat. Loh, ini waktunya istirahat kerja, orang Islam punya perhatian untuk sholat. Akhirnya meskipun zuhur itu ya istirahat, ya makan, tapi juga mereka punya kewajiban sholat. Gitu. Kita lompat ke maghrib. Gitu. Maghrib sudah selesai kerja dari 1 jam sebelum maghrib. Umumnya orang setelah kerja mandi beres. Gitu. Setelah itu waktu maghrib datang. Nah, pulang maghrib banyak yang makan malamnya sebelum maghrib, banyak yang setelah maghrib, sebentar belum apa-apa isya, sholat lagi.
Nah, mulai ngantuk tidur sudah sholat isya. Nah, jadi waktunya itu iso pas kayak gitu. Nah, tapi kalau asar serba sulit. Serba sulit ya. Petani, zuhur istirahat panas-panas. Orang di toko aja istirahat kok, di kantor AC aja zuhur istirahat kok, gitu. Apalagi petani, petani istirahat. Petani nanti mulai lagi itu sudah jam 1:30, jam 1. Nah, baru sebentar asar. Ini kalau berhenti untuk sholat, balik lagi males, ya. Lah kalau nggak berhenti, ya. Kalau nggak berhenti, lah nggak sholat. Ini baru sebentar. Tukang, apalagi di rumahnya orang, mulai lagi jam 1, jam 2:30 asar. Loh, nanti jam 4 itu loh selesai. Terus ditinggal sholat asar, ya udah selesai. Nah, yang di kantor sama gitu ya. Jadi pokoknya serba sulit asar itu. Kalau udah betul-betul perhatian tinggi, ndak akan sholat asar di awal waktu. Padahal waktu itu ada afdhalul amali sholati fi awwali waktiha. Sholat yang paling afdhal itu di awal waktu, menyegerakan sholat gitu. Dan ibadah sholat itu semakin disegerakan semakin ringan, jiwa semakin ringan. Semakin mundur jiwa semakin berat. Ya, semakin zuhur langsung sholat itu ringan. Nanti makan sih habis sholat tambah berat. Nanti jam 1, jam 2 tambah berat rasanya. Indah satu orang, coba diperhatikan, coba seminggu gitu aja, gitu. Oh iya, kalau orang itu biasa sholatnya tidak di awal waktu, terus coba perhatian. Iya, kalau di awal waktu itu enteng, tambah mundur, tambah berat. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, tapi untuk sholat asar itu kondisinya lain. Nah, karena itu ada hikmah yang luar biasa dari firman Allah SWT. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, jagalah semua sholat, utamanya adalah sholat yang tengah. Waqumu lillahi qanitin, dan lakukan sholat itu semata-mata karena tunduk, karena taat kepada Allah. Gitu. Nah, dan Rasulullah bersabda, sholat tengah itu adalah sholat asar, mengingatkan kepada kita gitu. Dan di antara penjelasannya juga yang dimaksud di sini adalah orang yang perhatian dengan orang yang menjaga jamaah di awal waktu. Yang paling berat adalah sholat asar. Bukan membahas orang munafik, bukan membahas orang yang gitu, sembrono di dalam melakukan sholat. Nah itu, wallah alam, mungkin itu yang kita baca dari kitab ini. Dan barangkali ada 1-2 pertanyaan pendek-pendek, mohon dipersilakan. Nggak ada bayangan. Sekali dalam 1 tahun itu sering disampaikan, sekali dalam 1 tahun Ka'bah itu pas di tengah tidak ada bayangan. Tapi nanti terus geser lagi, jadi gitu. Nah, bisa jadi sekarang pas di tengah, jadi nggak ada, hanya Ka'bah, tiang Ka'bah itu pas zuhur atau pas mau zuhur itu nggak ada bayangan. Itu hanya sehari dalam 1 tahun. Nah, tapi mungkin di hari kedua gesernya juga sangat sedikit, gitu ya. Nah, tapi kalau kita di Indonesia kan hampir setiap saat zuhur itu kan mesti geser sedikit bayangan itu. Nah itu. Lalu ada yang menyampaikan itu adalah patokan untuk menentukan arah kiblat bagi yang jauh dari Ka'bah atau dari Saudi. Kenapa? Karena matahari itu pas lurus di kiblat. Meskipun kaidah awal tidak seperti itu. Kaidah awal di dalam menentukan arah kiblat itu adalah diserahkan kepada ahlinya.
ahli tentang menentukan arah, gitu ya. Karena itu dulu waktu nggak tahu sudah 10 tahunan atau apa ya, itu masjid sudah banyak kajian sudah gitu, terus akhirnya ada isu, terus akhirnya masjid banyak dirubah arahnya, akhirnya masjid banyak yang di soft menceng-menceng gitu. Nah itu. Nah dan sekali waktu ada masjid yang rame, ternyata maksudnya rame yang ini mendorong kayak gitu, yang jamaah yang lainnya, pengurus yang lainnya beda dengan yang lainnya itu. Nah kemudian ketika itu saya menyampaikan, ternyata mereka belum mengerti kaidah di dalam beragama. Jadi kaidah di dalam beragama itu kembali kepada ahlinya di dalam segala hal, termasuk di dalam menentukan arah kiblat itu kembali kepada ahlinya. Siapa yang ahli? Yaitu yang ahli menentukan arah, itu yang dijadikan patokan. Lalu waktu itu saya nyampaikan gini, pemerintah punya orang ahli dalam masalah ini. Di Indonesia organisasi besar punya orang ahli dalam masalah ini. Organisasi NU punya, organisasi Muhammadiyah punya, Al-Irsyad punya, Persis punya orang-orang ahli di dalam menentukan arah kiblat. Lalu tingkatan mereka sendiri itu ada tingkatan nasional, ada tingkatan provinsi. Oh Muhammadiyah provinsi ahlinya gini. Dan ada yang bukan organisasi besar tapi sangat dijadikan rujukan di daerahnya. Contohnya waktu itu adalah Masjid Al-Falah salah satunya. Ini tidak dikenal Muhammadiyah, tidak dikenal NU, tidak dikenal Al-Irsyad, tidak dikenal Persis, tapi orang sampai di Tuban itu banyak yang di Al-Falah bahasanya kayak gitu ya. Nah berarti daerah itu banyak, dan juga punya orang ahli di dalam menentukan arah kiblat. Apabila waktu bangun itu ditentukan oleh tim ahli yang tingkatannya provinsi, maka tidak boleh dirubah oleh yang tingkatannya lebih rendah daripada itu, aturan di dalam Islam. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya ini NU provinsi, NU daerah itu bawahannya. Ini Muhammadiyah provinsi, Muhammadiyah daerah itu bawahannya. Tidak boleh ketetapan yang di atas dirubah oleh yang di bawah. Nah, sekarang dulu waktu masjid ini waktu itu di masjid yang kita taklim sudah beberapa tahun, terus akhirnya dirubah terus rame. Saya di masjid yang lain dirubah enggak apa-apa. Gitu. Banyak asalnya gini, sekarang dirubah. Ya udah enggak apa-apa, wong isunya banter kayak gitu, terus akhirnya pengurus merubah. Dan kita juga tidak ikut-ikut gitu ya. Salat ngikutin mereka. Gitu. Mereka yang berani menentukan, dan kita tidak ahli di dalam masalah ini. Nah, masyarakat sini sholatnya hadap ke sana, kita ikut. Dan itu tidak disalahkan dalam agama. Ketika ramai kayak gitu, nah pas saya datang, yang menentukan waktu bangun dulu ingat, oh iya dulu Al-Falah. Nah, sekarang kita di sini ramai terus, ada yang mengatakan enggak benar ini. Nah, tingkatannya lebih tinggi mana sama tim Al-Falah? Ternyata semuanya mengatakan ya lebih tinggi Allah. Kalau gitu tidak boleh merubah. Kalau kepingin merubah karena berpemahaman salah, harus memanggil tim yang itu. Atau boleh dirubah oleh tim yang lebih tinggi. Nah jadi kayak gitu. Nah ini lebih tinggi, lebih dipercaya daripada itu. Nah itu boleh. Tapi kalau hanya sama-sama jamaah terus kayak gitu, akhirnya jadi rame. Nah jadi itu aturan di dalam Islam. Orang rendah tidak boleh bertindak semaunya merubah urusan agama yang telah ditetapkan oleh yang lebih tinggi, lebih dipercaya di dalam masalah agama. Nah jadi itu lah. Bagaimana kalau sama-sama tingkatannya misalnya Al-Falah atau yang setingkat dengannya di Muhammadiyah atau di NU, enggak apa-apa kalau memang itu tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena tingginya sama, dulu kayak gitu ternyata sekarang diketahui kayak begini. Nah itu enggak apa-apa.
Nah, adapun yang lebih rendah merubah keputusan yang lebih tinggi itu tidak dibenarkan. Nah, jadi itu. Saya tidak cocok, Anda tidak cocok, Anda sholat di yang Anda cocok. Oh, itu kiblatnya kok ke sana. Anda individu, ini itu masyarakat tidak menentukan sendiri, bahkan masyarakat ini ditentukan oleh yang mereka yakini lebih ahli. Nah, jadi itu mudah-mudahan memberi faedah kita bahwa memang umum bahwa di Saudi pada suatu hari dalam putaran 1 tahun sering diberitakan bahwa pas zuhur itu tiang ditegakkan atau bangunan itu tidak ada bayangan karena pas matahari itu di atas. Wallahu alam. Mungkin itu faedah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan kekurangan dan kesalahan kita semuanya sengaja maupun tidak kita sengaja diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.